Selamat pagi kelas, hari ini kita sudah memasuki pertemuan 9 yang akan membahas mengenai perbedaan antara program dengan teknik terstruktur dan juga program dengan teknik objek oriented ataupun pemrograman berorientasi objek. Nah ini kalian bisa lihat di sini sudah ada dua ya, untuk yang sebelah kanan itu ada pemrograman berorientasi objek dan yang sebelah kiri itu ada pemrograman terstruktur. Jadi silakan kalian buat file Kotlin baru. Yang pertama beri dengan nama teknik underscore terstruktur. Kemudian yang kedua itu kalian buat satu file Kotlin baru lagi, beri dengan nama teknik underscore OOP. Jadi nanti ketika dijalankan hasilnya akan sama. Silakan diketik terlebih dahulu. Nah, di sini kalian sudah bisa lihat, ini adalah sebuah program yang disusun dengan teknik terstruktur. Jadi kemarin-kemarin itu yang kita gunakan adalah program dengan menggunakan teknik terstruktur. Di sini kalian bisa lihat ada fun main, kemudian cetak hai, saya Duyuni Silvania, dan cetak lagi salam kenal. Ketika saya running, hasilnya seperti ini, hai, saya Duyuni Silvania, salam kenal. Kemudian untuk yang teknik underscore OOP-nya, nah di sini juga saya sudah mencantumkan ya bahwa program ini disusun dengan teknik object oriented. Di sini perbedaan antara teknik terstruktur dan teknik OOP itu sendiri adalah kalian bisa lihat di sini kalau teknik terstruktur dia cuma fun main langsung aja seperti itu. Sedangkan kalau untuk teknik OOP di sini kita punya yang namanya kelas, ada kelas dan objek. Jadi itu perbedaan antara terstruktur dan objek oriented. Untuk objek oriented dia terdiri dari kelas dan juga ada objeknya. Di sini kelasnya itu kita kasih nama kenalan. Kemudian di sini juga ada satu buah metode namanya fun hello ya. Fun hello, metode hello. Kemudian di sini isi dari metode hello itu sendiri adalah cetak hai saya Duyuni Silvania dan cetak salam kenal. Kemudian setelah kita membuat kelas dengan metode dengan satu buah metode yaitu metode hello, berikutnya kelas ini tidak bisa ya dijalankan tanpa ada prosedur utama ataupun fun main-nya ini. Jadi kita harus mengetikkan fun main-nya ini terlebih dahulu agar kita bisa mengetahui output-nya seperti apa. Nah di sini fun main-nya yaitu val, kemudian MHS1 sama dengan kenalan. Nah ini merupakan proses instansiasi objek atau membuat objek baru dari kelasnya. Jadi maksudnya di sini MHS1 ini adalah objek dari kelasnya itu sendiri untuk memanggil kelasnya. Di sini kita buat file MHS1 yaitu objek variabelnya, variabel objeknya ya maksudnya ya, variabel objek itu. Kemudian di sini kelasnya yaitu kelas kenalan yang ada di atas ini tadi. Nah, yang ini. Selanjutnya, setelah kita mendefinisikan objek baru atau kita melakukan proses instansiasi objek, di sini objek yang sudah kita buat tadi, yaitu MHS1 ya. Kemudian MHS1 ini titik memanggil metode yang ada di dalam kelas kenalan. Metodenya itu adalah metode hello. Sehingga di sini objek MHS1 itu akan memanggil metode hello yang ada di dalam kelas kenalan. Sehingga ketika dijalankan, sama juga hasilnya sama, hai, saya Duyuni Silvania, salam kenal. Perbedaannya cuma kalau objek oriented kita punya kelas dan kita punya objek. Kita lanjut lagi ke slide. Oke, yang berikutnya ada kelas dan objek. Nah, apa itu kelas, apa itu objek ya? Kelas merupakan kumpulan objek yang sejenis. Sedangkan objek adalah benda, fisik, atau konseptual. Kelas bersifat abstrak dan objek bersifat konkret ataupun nyata. Kelas menyediakan atribut dan metode yang akan digunakan atau dimiliki objek. Contoh dari kelas dan objek itu, kelas itu misalnya kita merancang rumah pada selembar kertas. Kemudian objek itu sendiri adalah rumahnya sudah jadi, lengkap dengan KWH dan segala perabotan yang ada di dalamnya. Jadi beda ya antara kelas dan objek, sama yang kayak tadi, kelas itu sifatnya abstrak ataupun ya, kelas itu bersifat abstrak, belum bisa kita lihat secara nyata seperti rancangan rumah pada selembar kertas.
kemudian objek itu nyata, oh ini loh rumahnya, ini loh jendelanya, ini loh pintunya. Berikutnya, nah di sini nanti kita akan berbicara tentang kelas diagram ya. Kelas diagram adalah salah satu diagram pada UML. Kelas diagram ini akan menggambarkan kelas dan hubungan antar kelas di dalam sebuah sistem. Nah, di sini kalian bisa lihat contohnya seperti ini adalah kelas diagram, nama kelas. Jadi yang paling atas ini adalah nama kelas. Di sini kelasnya itu, nama kelasnya itu kita buat mahasiswa. Kemudian, habis nama kelas itu ada atribut. Atribut ini misalnya mahasiswa itu punya apa aja sih? Punya NIM, tentunya punya nama, tentunya punya alamat. Itu namanya atribut. Sedangkan metode ini adalah apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. Misalnya mahasiswa bisa melihat nilai, mahasiswa bisa memilih kelompok, mahasiswa bisa memilih mata kuliah. Jadi tinggal kalau di sini metodenya ada banyak, tinggal ditambah aja sampai ke bawahnya. Ingat ya, berarti yang di atas ini adalah nama kelas, kemudian yang dua ini adalah nama atributnya, kemudian yang ketiga ini adalah metode dari kelas itu sendiri. Nah, sedangkan yang ini, yang kelas mahasiswa ini merupakan implementasi pada bahasa Kotlin-nya. Jadi di sini ada kelas mahasiswa, ini ya yang paling atas. Kemudian karena tadi kita punya atributnya ada NIM, nama, dan alamat, nah kalian bisa lihat di sini dengan menggunakan var, ada var NIM, var nama, var alamat. Dan di sini sudah didefinisikannya nilai awalnya kalau kosong ya dikosongin aja, tinggal kasih petik 2 seperti itu saja ya. Dan untuk metodenya, di sini kita bisa lihat kalau metode itu biasanya menggunakan fun. Nah, di sini ada fun, kemudian lihat nilai. Sama ya, lihat nilai. Kemudian buka tutup kurung, titik 2 integer. Karena biasanya nilai itu pasti berhubungan dengan yang namanya tipe data integer. Oke, itu untuk pengenalan kelas diagram. Lanjut. Nah, ini bagian dari kelas diagram itu sendiri sama ya kayak yang tadi, ada atribut dan ada metode. Atribut adalah variabel yang menyatakan karakteristik suatu objek atau what they have. Disebut juga dengan field atau property. Pada pemrograman disebut dengan instance variable. Kemudian berikutnya ada metode. Metode itu adalah fungsi atau prosedur yang bertugas memanipulasi nilai pada atribut atau what they do. Terdapat juga metode khusus untuk memanipulasi atribut itu sendiri yang dinamakan getter dan setter method. Nah, ini ada instansiasi objek. Sebelumnya saya sudah bilang apa itu instansiasi objek. Jadi, instansiasi objek itu sendiri adalah proses untuk membuat atau menciptakan sebuah objek dari sebuah kelas. Dalam pemrograman dapat disamaartikan dengan pembuatan sebuah variabel. Variabel tersebut disebut dengan variabel objek. Sebuah objek diciptakan di luar kelas yang mendefinisikan objek bersangkutan. Pada Kotlin, objek dari sebuah kelas biasanya diciptakan pada prosedur utama atau fun main. Melalui prosedur tersebut, objek akan menggunakan seluruh atribut dan metode dari kelas yang mendefinisikannya. Kemudian di sini untuk aturan penulisan instansiasi objek itu sendiri adalah di sini kita bebas ya mau menggunakan var atau val. Kemudian nah yang merah-merah ini adalah kita yang menentukan namanya apa. Misalnya di sini ada nama variabel objek, terserah kalian ya mau bikin apa. Kemudian di sini ada nama kelasnya. Nah, berikutnya di sini ada dua contoh ya. Ada dua contoh program. Yang pertama itu ada metode tanpa parameter. Silakan buat satu buah file Kotlin baru dengan nama method underscore non parameter. Dan yang kedua ada metode dengan parameter. Buat lagi satu buah file Kotlin baru, beri dengan nama method underscore parameter. Silakan diketik. Oke, nah di sini kita sudah ada yang namanya method underscore non parameter. Jadi di sini sama ya, sama seperti yang tadi ya di teknik OOP. Jadi ada kelas mahasiswa, nama kelasnya itu adalah kelas mahasiswa. Kemudian nama metode dari kelas mahasiswa itu sendiri adalah hello. Kemudian metode ini isinya itu adalah cetak hai saya di Unisilvania dan cetak salam kenal. Untuk funmain-nya sama ya. Tadi untuk objek itu kalau pada Kotlin dibuat di prosedur utama ataupun funmain-nya. Ini adalah proses pembuatan objek. Yang tadi val atau var. Kemudian ini adalah nama variabel objeknya.
Dan ini adalah nama kelasnya. Kemudian supaya kita bisa apa ya, menampilkan metodenya itu, jadi di sini tadi MHS1 ini adalah objek yang sudah kita buat, MHS1 ini adalah variabel objek, kemudian variabel objek ini akan mengerjakan isi yang ada di dalam metode hello itu sendiri. Sehingga ketika dijalankan, nah hasilnya sama juga, dia akan mencetak hai, saya Dwi Yunusovania, dan salam kenal. Kemudian berikutnya, apa sih perbedaan antara metode non-parameter dan metode parameter? Sebenarnya hampir sama, cuman bedanya di sini kalian bisa lihat ya, kalau di metode non-parameter, di sini dia tidak ada apa-apa ya, kita langsung instansiasinya di dalam sini. Kalau untuk metode parameter, di sini ada yang namanya parameter. Parameter NM dengan tipe data string. NM ini kita yang buat ya, terserah kalian mau kasih nama apa. Sebagai contoh, ini parameternya namanya itu adalah NM. Kemudian dengan tipe data string. Nah, tapi di sini, di dalam metode hello itu sendiri, karena ini sudah menggunakan parameter, di sini kalian harus tuliskan, hai, saya $NM. Panggil parameternya. Kemudian salam kenal. Selanjutnya kita masuk ke prosedur utama, finding-nya. Nah, di sini sama juga instansiasi objek, proses pembuatan objek untuk memanggil kelas yang sudah kita buat. Di sini variabel objeknya namanya MHS1. Kemudian MHS1 titik hello. Nah, di sini kita tuliskan isi dari parameter itu apa. Di sini kan kita mau memunculkan nama. Di sini parameternya itu adalah NN. Kita isi nilai dari parameter itu sendiri. Sebagai contoh, di sini saya tuliskan Yuni Silvania. Sehingga ketika dijalankan, nah sama juga hasilnya, hai, saya Yuni Silvania, salam kenal. Jadi ini tergantung kita ya, tergantung soalnya juga, apakah ya soalnya itu metodenya menggunakan parameter ataukah tanpa parameter. Jadi silakan diimplementasikan sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berikutnya di sini ada yang namanya atribut. Atribut itu dapat digunakan oleh objek melalui getter and setter method. Getter method digunakan untuk mengirimkan data dari atribut ke objek. Getter method itu tidak punya parameter dan ada nilai kembali. Kemudian ada yang namanya setter method. Setter method digunakan untuk menerima data yang dikirimkan oleh objek ke atribut. Setter method itu punya parameter dan tidak ada nilai kembali. Sehingga di sini untuk atribut itu sendiri ada dua, yaitu yang pertama read and writable property, yaitu artinya mempunyai kedua metode tersebut, dan yang kedua itu ada read only property, hanya mempunyai getter metodenya saja. Nah, ini untuk sintaknya kalian bisa lihat ya. Di sini read and writable property, penulisannya seperti ini, mempunyai getter method dan setter method. Kalian bisa lihat di sini ada get dan ada set-nya. Kemudian untuk penulisannya ini nanti ada var, nama atributnya apa. Ini bisa langsung bablas aja ya. Tidak perlu misalnya kan var, nama atribut titik dua tipe, enggak. Kita langsung aja var nama atribut sama dengan nilai awal. Kalau dia tipe datanya integer, berarti kasih nilai awalnya 0. Kalau dia tipe datanya itu string, kasih saja nilai awalnya itu dengan petik duanya itu 2 kali. Nah, di sini ada get dan ada set. Ini adalah yang mempunyai getter method dan setter method. Ada get dan ada set. Kemudian berikutnya ada read only property, hanya mempunyai getter method saja. Ya, karena di sini cuma ada get saja, tidak ada set. Sama juga ya, di sini kalian bebas mau menggunakan var atau val, kemudian nama atributnya apa, kemudian langsung ke nilai awal. Misalnya val nim, nim itu kan tipe datanya string ya, berarti val nim sama dengan petik duanya 2 kali. Cuman gitu aja. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada yang namanya setter method. Silakan kalian buat satu buah file Kotlin baru, kemudian beri dengan nama method underscore set. Silakan diketik. Nah, di sini untuk method setnya itu sendiri, kalian bisa lihat bahwa di sini, nah seperti yang sudah dijelaskan yang di sebelumnya ya,
Kalau tadi itu kan kita kelasnya mahasiswa, kemudian di metode parameter itu namanya mahasiswa 1, kemudian di metode set ini namanya mahasiswa 3. Ini memang harus kayak gini ya. Dalam satu project itu tidak boleh ada nama kelas yang sama. Sehingga dari tadi kita menggunakannya adalah mahasiswa, kemudian di sini mahasiswa 1, kemudian untuk metode setnya kita menggunakan mahasiswa 3. Tapi kalau kalian sudah beda project itu tidak masalah. Oke, nah di sini untuk nama kelasnya yaitu kelas mahasiswa 3. Kemudian di sini kita punya atribut yaitu atribut var, variabelnya nama dengan tipe data string. Nah, ini bisa juga ya var nama sama dengan string boleh. Kemudian di sini ada set. Nah, seperti yang udah dijelaskan tadi bahwa set itu punya parameter. Parameternya adalah nm. Kemudian di sini field. Field ini adalah parameter yang menunjukkan bahwa ini adalah tipe data string. Jadi ini tidak bisa dirubah-rubah ya untuk fieldnya ya. Jadi di sini field itu sama dengan nm. Nm ini adalah nama parameter yang ada di dalam set itu sendiri. Kemudian nanti di sini ada cetak ya. Cetaknya itu adalah hi karena ini menggunakan metode set. Cetaknya adalah hi saya $field. $field itu nanti akan diisi oleh parameter nm. Kemudian cetak salam kenal. Kemudian untuk di prosedur utamanya di sini sama kayak tadi kita buat lagi objek baru, variabel objeknya yaitu MHS1. Kemudian di sini kelasnya itu adalah kelas mahasiswa 3. Kemudian di sini baru kita definisikan MHS1 titik nama itu sama dengan Yuni Silvania karena nama ini sudah disetnya dengan parameter nm sehingga ketika dipanggil lagi yang kita panggil itu adalah variabel yang ada di atas ini variabel namanya sehingga ketika kita jalankan untuk metode setnya munculnya sama juga hai saya Yuni Silvania salam kenal. Itu untuk metode setnya. Kemudian berikutnya ada yang namanya getter method. Silakan buat satu buah file Kotlin baru, beri dengan nama method underscore get. Oke, silakan diketik. Oke, nah di sini untuk method underscore get-nya, nama kelasnya kita kasih nama kelas mahasiswa 5. Kemudian dalam kelas mahasiswa 5 ini ada atribut yaitu atribut nama dengan nilai awalnya itu adalah di Yuni Silvania. Kemudian di sini ada method get. Method get di sini get memang dia sintaksnya seperti ini ya, get buka tutup kurung, kemudian kurung perawal, return field. Kemudian di prosedur utamanya atau fun main-nya di sini ada proses instansiasi objek, proses pembuatan variabel objek untuk memanggil kelasnya. Di sini untuk objeknya itu kita kasih nama MHS1, kemudian kelasnya itu adalah mahasiswa 5. Nah, di sini kita akan mencetak hai saya. Nah, di sini untuk memanggil nilai dari nama itu sendiri adalah hai saya dolar buka kurung kurawal MHS1. MHS1 ini adalah objeknya, berarti nama objek, kemudian di sini ada nama variabelnya apa ataupun nama atributnya itu apa. Ya, jadi MHS1 ini merupakan nama objek, kemudian nama ini diambil dari atribut, yaitu atribut yang ada di mahasiswa 5. Yang ada di sini nih, nama. Kemudian di sini yang tercetak terakhir kali adalah salam kenal. Sehingga ketika kita jalankan hasilnya menjadi sama ya, method get, hai saya di Yuni Silvania, salam kenal. Kemudian kalian bisa lihat di slide ya. Di sini, ini kan sudah saya kotak merah nih. Nah ini maksudnya itu adalah default getter method ini bisa dihapus dan diganti menjadi get buka tutup kurung sama dengan field. Ini ya yang saya kotak merah ini. Jadi maksudnya seperti ini. Ininya kita hapus saja. Berarti tadi kan sesuai dengan yang di slide, get buka tutup kurung sama dengan field. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita jalankan, itu tidak masalah ya, tidak akan ada error. Ini maksudnya rumus pendeknya, rumus singkatnya itu
cukup menggunakan get buka tutup kurung sama dengan field. Tidak perlu menggunakan get buka tutup kurung, buka kurung kerawal, return field, dan tutup kurung kerawal. Nah ini hasilnya menjadi hai, saya Yuni Safania, salam kenal. Oke. Nah ini ya, jangan lupa yang saya kotak merah ini yang dihapus dan diganti menjadi get buka tutup kurung sama dengan field. Oke, kita lanjut lagi. Nah berikutnya ada getter dan setter method. Nah, buatlah satu file Kotlin baru dan beri dengan nama method underscore set underscore get. Silakan diketik. Nah, di sini sudah ada satu kelas baru, yaitu kita buat dengan nama kelas mahasiswa 6. Kemudian dalam kelas mahasiswa 6 ini ada atribut, yaitu atribut nama dengan tipe data string. Kemudian di sini ada metode. Nah, ada dua buah metode ya, ada metode get dan ada metode set. Jadi di sini get-nya ini buka tutup kurung sama dengan field, kemudian set-nya tentunya set itu pasti ada parameter, kemudian set parameternya dikasih nama, kemudian di sini ada field ini nanti akan diisi oleh parameter nama, kemudian di prosedur utama ataupun di fun main-nya, di sini sama juga seperti yang tadi kita buat objek baru yaitu objek MHS1 dari kelas mahasiswa 6. Kemudian di sini untuk pemanggilannya, di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada setter dan ada getter. Nah, di sini untuk MHS1 titik nama. Setter artinya kita set nih, kita atur. Nama ini isinya adalah Dwi Yuni Silvania. Jadi MHS1 nanti yang akan dikirimkan itu adalah Dwi Yuni Silvania. MHS1 ini adalah variabel objeknya, kemudian nama ini adalah atributnya, kemudian isinya itu, nilainya itu adalah Dwi Yuni Silvania, sehingga di sini saya tuliskan setter. Dia akan disetting, isi dari nama itu adalah Dwi Yuni Silvania. Kemudian di sini akan ada yang namanya mencetak. Di sini ada print learn hi, saya dolar, nama objeknya apa, MHS1, kemudian nama atributnya apa, nama. Sehingga di sini kita bisa sebut ini adalah yang dinamakan dengan getter. Artinya kita akan mengambil nilai atau mendapatkan nilai dari si MHS1 dot namanya. Dan cetakan terakhir adalah salam kenal. Sehingga ketika kita running, hasilnya menjadi sama juga, hai, saya Dwi Silvania, salam kenal. Kemudian sesuai dengan slide ya, slide yang tadi ini, default getter and setter method dapat dihapus. Ini yang saya kotak merah ini ya. Yang saya kotak merah itu bisa kalian hapus. Jadi cuman kayak gini aja. Tuh. Nah, jadi tinggal seperti ini saja. Tinggal kalian tinggal ada nama kelasnya apa, kemudian di sini atributnya apa yang ada di dalam kelas. Sehingga ketika kita jalankan, itu menjadi sama juga ya hasilnya ya. Hai, saya Dwi Yuni Silvania, salam kenal. Jadi yang tadi, yang sebelumnya itu adalah cara panjangnya, rumus panjangnya. Jadi kalian bisa pilihlah ya, mau pakai cara yang panjang ataupun pakai cara yang singkat tergantung kebutuhannya kalian lah seperti apa nantinya. Jadi silakan dibaca lagi slide-nya. Kita lanjut. Nah, di sini kemudian buatlah satu buah file Kotlin baru, beri dengan nama setget.lat1.kt. Silakan diketik. Oke, di sini saya sudah selesai untuk mengetikkan codingan setget.lat1-nya. Jadi di sini kita punya satu kelas, yaitu kelas siswa dengan atributnya itu adalah nama dengan tipe data string. Kemudian atribut yang kedua itu adalah umur dengan tipe data integer. Jadi di sini kalau string kalian bisa tuliskan string buka tutup kurung ataupun tanda petik duanya 2 kali. Kemudian untuk yang tipe data integernya kalian bisa definisikan nilai awalnya menjadi 0. Kemudian di sini untuk prosedur utamanya, tentunya yang pertama adalah kita harus membuat objek baru untuk memanggil kelasnya. Jadi di sini untuk objeknya itu saya kasih nama siswa. Kemudian nama kelasnya tadi adalah siswa. Kemudian di sini, nah di sini saya sudah punya, saya menggunakan metode setget ya. Jadi di sini metode setget yang singkat, yang tidak ada lagi get return field-nya itu. Nah, di sini
Saya sudah definisikan ya, ini objeknya, siswa itu adalah objek, kemudian ini adalah atributnya. Atributnya ada nama dan ada umur di sini. Kemudian saya definisikan nilainya itu adalah nama itu isinya Dwi Sylvania, sudah saya set sebagai Dwi Sylvania, dan umurnya di sini saya set 29. Sehingga nanti ketika programnya dijalankan, yang akan dicetak itu adalah hai, saya, dolar, buka kurung kurawal, nama objek, titik, nama atributnya. Ini namanya getter. Kemudian berikutnya umur saya, dolar, nama objek, kemudian titik, nama atributnya apa. Kalau kalian mau tambah embel-embel belakangnya, silakan tambah. Di sini saya menambahkan tahun. Kemudian cetak yang terakhir itu adalah salam kenal. Sehingga ketika kita jalankan, hasilnya menjadi, nah di sini, hai, saya Dwi Sylvania, umur saya 29 tahun, salam kenal. Jadi kalau nanti ada yang mau ditambahkan, silahkan ditambahkan dulu atributnya ada apa saja. Setelah menambahkan atribut, jangan lupa memanggil atributnya itu dengan menggunakan objek yang sudah kita buat, yaitu siswa. Kemudian baru dicetak. Nah, print learn misalnya apa yang kita tambahkan, silakan ditambah di pencetakannya. Oke, itu untuk set getlat 1. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini buat satu file Kotlin baru, beri dengan nama set getlat 2. Oke, silakan ketik. Oke, di sini saya sudah selesai untuk mengetikkan codingan set getlat 2-nya. Nah, jadi kalau tadi itu kita belajar tentang string. Nah, sekarang kita tentang tipe data integernya. Jadi di sini ada satu buah kelas yang saya beri nama hitung. Kemudian di dalam kelas ini ada 3 atribut, yaitu atribut angka 1, atribut angka 2, dan tambah. Kemudian di sini semuanya saya definisikan nilai awalnya itu adalah 0, 0, 0 ya. Karena nilai awal dari integer itu pasti 0. Kemudian di sini prosedur utamanya itu sama seperti yang tadi, kita buat dulu yang namanya objek untuk memanggil kelas itu. Di sini saya kasih nama objeknya adalah objhtg, dan nama kelasnya itu adalah hitung, yang di atas ini ya. Kemudian berikutnya, untuk memanggilnya itu untuk setnya objhtg angka 1 sama dengan 20. Ini saya setting ya, berarti ini adalah setter atau metode setnya. Kemudian di sini ada objhtg angka 2, itu sama dengan 10. Kemudian di sini ada, ini bebas kalian terserah mau angka 1, angka 2-nya berapa, terserah kalian. Ini cuman saya kasih angka 20 sama 10, bisa dirubah ya. Kemudian di sini objhtg, kemudian titik tambah. Nah, jadi tambah ini adalah merupakan isi dari rumus penambahan. Jadi di sini saya lakukan operasi penambahan ataupun penjumlahan. Jadi di sini ada objeknya, kemudian atributnya ditambah. Karena saya mau melakukan penambahan, saya pakai simbol tambah. Kemudian di sini ada nama objeknya, kemudian angka 2. Jadi di sini akan melakukan perhitungan penjumlahan antara angka 1 ditambah dengan angka 2. Kemudian nanti yang tercetak di sini adalah printlen, hasil, kemudian dolar. Hasilnya ini akan diambil dari objhtg titik angka 1. Objhtg angka 1 ini nilainya 20. Ditambah dengan dolar, objhtg angka 2 ini nilainya adalah 10. Sama dengan, maka dia akan mengisi sama dengan itu dengan dolar objhtg titik tambah. Sehingga ketika kita jalankan, nah ini kalian bisa lihat hasilnya 20 tambah 10 sama dengan 30. Karena di sini hasil objhtg angka 1 ini ya. objhtg angka 1 20. Hasil di sini makanya 20 juga. Kemudian objhtg angka 2, nih kalian bisa lihat objhtg angka 2 itu adalah 10. Sehingga di sini 10 juga. Kemudian selanjutnya di sini adalah sama dengan. Nah, ini ada sama dengan.
Kemudian setelah sama dengan ini ada dolar, berarti nilainya ini diambil dari OBJ HTG titik tambah. OBJ HTG titik tambah ini merupakan penjumlahan antara angka 1 dan angka 2, sehingga sama dengan 30. Oke, itu untuk set get lat 2-nya. Sudah selesai, kita lanjut lagi. Oke, berikutnya kita masuk ke latihan. Jadi berdasarkan project sebelumnya, kembangkan masing-masing file tersebut sehingga outputnya menjadi sebagai berikut. Jadi ini latihan 1 ya, ini latihan 2 yang tadi kalian kembangkan. Tadi kan ada set get lat 1 dan ada set get lat 2. Jadi kalian kembangkan, kalau tadi untuk latihan satunya itu kita cuma menampilkan nama dan umur, sekarang saya minta tambah, kalian tambahkan hobi, tinggi badan, berat badan, dan jurusannya apa. Kalian tambah lagi atributnya, kemudian cetak. Selanjutnya itu untuk yang latihan 1 ya, kalian bisa lihat mana yang tipe datanya integer, mana yang tipe data string, jangan lupa didefinisikan. Kemudian di sini ada latihan 2. Latihan 2-nya di sini sama juga kayak yang tadi, yang set get lat 2. Saya cuman menambahkan saja, meminta kalian untuk mengembangkannya. Kalau tadi kita cuman sampai hasil penambahan saja ataupun hasil penjumlahan. Nah, sekarang kalian tambahkan lagi, itu nanti ada atribut ataupun metode untuk pengurangan, perkalian, dan pembagian, sehingga nanti outputnya seperti ini. Kalau tadi kan cuma sampai hasil 20 tambah 10 sama dengan 30. Berarti nanti harus ada hasil pengurangan, perkalian, dan pembagiannya. Jangan lupa, file ini harus dikumpulkan di Google Classroom. Latihan 1 dan latihan 2 harus dikumpulkan di Google Classroom. Sama kayak biasa ya caranya ya. Oke, kita sudah sampai di akhir slide. Pesan saya jangan lupa dipraktekkan di rumah, jangan cuma dilihat saja, disimak, dipraktekkan supaya kalian lebih memahami untuk materi mengenai perbedaan antara pemrograman dengan teknik terstruktur dan pemrograman dengan teknik OOP. Jangan lupa untuk mengumpulkan latihannya di Google Classroom. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan selama saya memberikan materi. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih.